Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari sudah membahas terkait martabat 7 yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, bagian dari alam qadim. Alam qadim isinya ada ahadiyat, wahdah, wahidiyat. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas bagian alam hudus, yaitu alam arwah, alam misal, alam atsam. Dan 3 pembahasan ini sudah kita selesaikan pada minggu yang lalu. Maka malam ini akan membahas bagian yang ke-7, yaitu yang disebut dengan martabat insan atau sering disebut dengan insan kamil. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dari amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-7, ya, ini yang kita bahas, martabat yang ke-7 dari 7 martabat. Artinya ini martabat yang terakhir. Martabat yang ke-7 daripada segala martabat tanazulat itu yaitu martabat yang menghimpunkan bagi segala martabat yang 6. Ya, 6 dahulu itu, dan yaitu martabat tajalli dan libas yang khor, dan yaitu martabat insan namanya. Maka inilah 7 martabat. Jadi, maksud yang disampaikan oleh Syekh Nafis bahwa segala martabat tanazul dat, ya, yang meliputi qadim dan hudus, ya, ini segala perkara yang dijadikan berupa lagi dasar yang menghimpunkan bagi segala martabat yang 6. Yang 6 itu mulai dari ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam arwah, alam misal, alam atsam. Ini 6 itu sebagai martabat tajalli. Martabat tajalli itu martabat, yaitu kenyataan. Itu. Untuk memahami, ya, konsep martabat 7 ini, kalau kita buat analog sederhana supaya kita paham, ya, seperti proses wujud kapas, ya. Kapas ini sebagai zat. Kemudian kapas ini berproses menjadi benang. Ketika disebut benang, itu berarti sebagai hasil dari proses kapas tahap awal, ya, jadilah benang. Setelah menjadi benang, kemudian diproses lagi menjadi kain. Proses menjadi kain ini, ya, merupakan disebut dengan proses tajalli. Ya, dari kapas, ya, berubah menjadi benang,
berubah menjadi kain. Setelah menjadi kain kemudian dibatik sesuai selera. Ada berbagai macam motif batik, ya, batik Solo, batik Jogja, batik Cirebon, batik Pekalongan. Itu sesuai selera. Kemudian setelah menjadi kain yang dibatik, diproses lagi menjadi baju, gitu. Jadi ketika sudah menjadi baju, baju ini sebuah proses tajalli yang melewati tahapan cukup panjang, mulai dari benang, mulai dari kapas ini sebagai zatnya, kemudian diproses menjadi benang, lalu diproses lagi menjadi kain diproses lagi, ya, menjadi batik yang beraneka ragam, kemudian dijahit, ya, menjadi beragam baju. Nah, ketika sudah menjadi baju, ini namanya proses tajalli, gitu. Jadi ini untuk mendekatkan paham. Kalau orang yang belum paham tajalli itu apa sih, gitu. Kalau artinya secara teks, ya tajalli itu ya kenyataan atau penampakan, itu kenyataan. Nah, proses baju ini sudah tajalli dari sebuah proses panjang. Maksud dari penjelasan ini bahwa alam semesta yang saat ini ada, termasuk diri kita, ini juga sebagai wujud tajalli yang telah melewati proses panjang. Ya, contoh yang paling dekat diri kita. Ini diri kita. Jadi alam semesta itu sebagai makrokosmos, alam besar, alam kabir, sedangkan diri kita ini sebagai mikrokosmos atau alam songkir. Ini supaya kita paham teori tajalli. Sekarang ini kita posisinya sebagai tajalli atau istilah lain madhar. Kalau proses madhar dan tajalli ini kita urai, maka akan ketemu asal usul dan prosesnya. Bisa kita lihat, ya. Sekarang kita berada di alam atsam, alam fisik, alam nyata, wujudnya nyata, ali. Kalau alam ya wujudnya alat nyata, yaitu bumi dan seisinya. Kemudian saya dilacak prosesnya, ya ternyata dulu saya berasal dari, ya, anak yang baru lahir yang disebut dengan bayi. Ya, kemudian bapak saya memberikan nama Ali. Terus dilacak lagi mundur, ya, sebelum lahir menjadi bayi. Dan bayi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, kita lacak mundur, ternyata ada proses kita selama 9 bulan di rahim seorang ibu. Nah, di rahim seorang ibu ini kita urai satu persatu. Sebelum 9 bulan ada tahapan, ya, wanufika fi ruh, ya, ruh ditiupkan ketika janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu sudah sempurna, ya, secara bentuk, gitu, ya, kepala, ya, tangan, ya, kaki, gitu. Kemudian wanufika fihi ruh ditiupkan. Berarti ruh ini lebih dulu ada sebelum proses janin ini ada. Janin yang ketika
ditiupkan ruh, ya biasanya kalau orang Jawa ada mitoni. Mitoni itu doa, yaitu di usia 7 bulan. Itu tujuan doa, mendoakan si janin ini mudah-mudahan prosesnya sehat walafiat, selamat, dan nantinya menjadi anak yang soleh-solehah. Gitu. Ini namanya doa mitoni. Ya, ini ikhtiar para ulama-ulama terdahulu. Kita lacak lagi mundur dari 7 bulan. Sebelumnya berupa mudghah, daging yang menggumpal. Sebelumnya alaqah, yaitu darah yang menggumpal. Sebelumnya mundur lagi nutfah, yaitu sperma. Ya, sebelumnya lagi yaitu yang disebut dengan zigot. Zigot itu ya dari sperma laki-laki ketemu dengan wanita, itu disebut zigot sebagai proses awal. Ya. Sebelum itu ya berupa yaitu yang disebut dengan nutfah. Nutfah dari mana? Min sulalatin mintin, dari saripati tanah. Saripati tanah itu unsurnya apa? Ternyata tidak lepas dari 4 unsur: air, api, angin, tanah. Air, api, angin, tanah ini dari mana? Oh, ternyata khuliqa min nurihi. Ya, diciptakan dari nur, bias nur Muhammad. Itu. Jadi kalau kita lihat proses yang demikian panjang ini, ya ternyata tajalli yang sekarang ini merupakan sebagai proses yang sudah melalui proses panjang. Ini yang disebut tajalli. Gitu. Maka oleh Syekh Nafis ini, ya, ketika manusia sudah wujud dengan bentuk dan rupanya, ini sebagai tajalli. Setiap manusia punya rupa yang beragam. Ya, ada yang mirip, bukan berarti sama itu bukan, tapi mirip ada, sama tidak. Pasti ada perbedaan-perbedaannya. Nah, ini semuanya yang mendesain, yang menciptakan, yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian ketika melihat wujud tajalli ya, berupa diri kita, berupa makhluk alam semesta dan seisinya, supaya selalu ingat yang menciptakan, yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melihat wujud tajalli, apapun bentuknya, yang diingat adalah yang mengadakan, yang menciptakan. Tanpa ya diadakan oleh Allah, niscaya tidak akan pernah menjadi ada. Itu. Nah, ini yang disebut makam martabat 6, ya. Itu merupakan sebagai tajalli. Nah, kemudian dan yaitu martabat dajjal libas yang akhir ya, dan tiada martabat insan, dan yaitu martabat insan namanya. Inilah 7 martabat. Jadi martabat insan yang sudah berupa wujud manusia ini disebut sebagai tajalli atau libas yang akhir. Tajalli yaitu kenyataan atau perwujudan atau madhar, wujud yang final, yang terakhir. Ini disebut martabat insan. Nah, di dalam martabat insan ini kalau kita urai lebih dalam lagi, kita bisa melihat semua wujud manusia di alam semesta yaitu masuk pada martabat insan ini. Tapi martabat insan ini
ternyata berbeda-beda. Ya, sekalipun wujud manusia ini disebut sebagai fi ahsani taqwim, wujud yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan bentuk dan rupa. Fi ahsani taqwim. Tapi di dalam diri manusia ini, ya, yang membedakan kualitasnya. Sama-sama insan, ada yang diberikan keimanan, ada yang tidak. Maka ada yang disebut kafir, ada yang beriman. Kemudian setelah kita melihat ada yang beriman, ada yang tidak, kemudian selanjutnya, di antara manusia ini, ya, ada yang diberikan nikmat lahir dan nikmat batin. Ditambah lagi di antara manusia ini ada manusia yang biasa-biasa saja, artinya dia cukup sebagai manusia, ya, tidak pernah berpikir memahami hakikat dirinya. Nah, itu yang disebut dengan manusia yang awam. Jadi manusia yang awam itu manusia yang cukup dengan wujud dirinya, tapi tidak pernah berpikir untuk memahami siapa dirinya, siapa hakikat dirinya. Maka yang level ini, ya, dia banyak lupanya kepada Allah. Sedangkan yang kualitas berikutnya, yang khusus, itu ya sama-sama manusia, rasa ingin tahu, ya, pengen tahu siapa dirinya, siapa sesungguhnya hakikat dirinya, ya. Kemudian dia mencari ilmu, mencari pengajian yang membahas soal hakikat diri, kemudian menemukan pencerahan, akhirnya sadar tentang hakikat dirinya. Oh iya, ternyata di dalam diri manusia ini ada anatomi, aspek lahir, aspek fisik, ya, yaitu jasad yang unsurnya dari api, air, angin, tanah. Kemudian ada aspek nafsani. Di situ ada nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Ada nafsu yang terpuji, ada yang tercela. Ada nafsu ammaroh, lawamah yang dikelompokkan sebagai nafsu yang tercela. Ada nafsu yang terpuji, yaitu nafsu sawiyah dan nafsu mutmainnah. Akhirnya ada yang memahami hakikat dirinya. Maka dengan demikian, di level kualitas inilah yang membedakan, ya, antara manusia yang disebut umum, ya, artinya dia manusia wujudnya tapi tidak diberikan iman, maka mereka menjadi istilahnya tidak beriman kepada Allah. Kemudian ada yang beriman, gitu, tapi diberikan, ya, bekal keimanan, hanya keimanan, tapi tidak diberikan bekal rasa ingin tahu tentang hakikat diri. Akhirnya dia cukup menjadi manusia yang awam. Nah, yang penting mangan, gitu, kerja, tidak perlu mengenal hakikat diri. Nah, ini yang disebut level insan yang awam. Yang kedua, insan yang naik kualitasnya, ingin mengenal dirinya, hakikat dirinya. Nah, kemudian ketemulah hakikat dirinya. Nah, sebab melalui diri inilah kita akan mengenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya, ini hadis Nabi, ya. Imam Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di dalam Al-Futuhat mengutip ini adalah hadis dari Nabi. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian yang levelnya khusus ada, yaitu seorang manusia insan wujudnya sama, tapi sudah
merasakan kualitas rohani atau perjalanan rohani hingga melampaui batasan-batasan alam rohani seperti alam malakut, ya, jabarut, ya. Ini sudah dilewati semua, atau dia sudah masuk ke wilayah alam misal, kemudian naik ke wilayah alam arwah. Nah, manusia yang wujudnya manusia ini tapi level ilmu dan kualitas rohaniyahnya sudah memiliki kualitas bisa masuk ke wilayah alam-alam rohani, ya, bahkan sampai ya mengenal hakikat dirinya, kemudian bisa berjumpa dengan Rasulnya, Rasulullah, dan kemudian mendapatkan anugerah ma'rifah, maka manusia yang memiliki kriteria yang demikian inilah yang disebut manusia insan kamil, manusia yang paripurna. Wujudnya ya manusia biasa, tapi kualitas rohaninya ya sudah menembus batas, sudah menembus alam rohani, sudah menembus alam misal, sudah menembus alam malakut jabarut, dan sudah menembus ya berjumpa dengan Kanjeng Nabi, dan bahkan diberikan anugerah yaitu ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut insan kamil. Maka dari pengelompokan 4 tadi, ya, ini semua bentuk tajalli. Cuma kualitasnya beda-beda. Yang manusia tapi tidak beriman, ya memang kualitasnya seperti itu. Dia beriman tapi cukup dengan keawamannya. Jadi nggak pengen tahu ngerti ilmu yang substansi itu nggak mau. Cukup ngaji yang biasa-biasa aja. Maka levelnya ya dia insan yang awam. Naik lagi ada insan yang rasa ingin tahunya lebih tinggi. Mengenal hakikat diri. Inilah yang disebut ya insan, tapi kualitasnya ya dia sudah khusus, ya sudah mulai mengenal hakikat diri. Kemudian yang berikutnya 4 yang khusus, yaitu dia insan ya setelah dia mengeksplor hakikat diri kemudian merasakan pengalaman-pengalaman rohani, atau yang disebut atau dengan kata lain mi'raj. Jadi rohaninya ya sudah menembus batas yaitu ruang metafisik atau ruang rohani yang tadi sudah saya sebutkan. Maka yang terakhir inilah yang disebut insan kamil. Lah, target perjalanan seorang salik ya itu arahnya ke sana. Mungkin sekarang posisi kita di level di atasnya awam, karena kita sudah mulai seneng kajian-kajian Durun Nafis, kajian-kajian Al-Futuhat, kajian Imam Ghazali kitab Bidayah, kajian kitab Ihya. Hati sudah mulai ada rasa ingin tahu. Kemudian dipraktekkan melalui zikir, melalui riyadhah mujahadah. Karena musuh di dalam nafsani tadi yang amarah lawamah tadi itu nyata di dalam diri kita, dan itu menjadi hijab. Siapapun yang tidak melakukan perlawanan terhadap 2 nafsu ini, ya selamanya dia akan dikuasai dan selamanya dia akan terhijab. Maka para salik itu mencoba melepas diri dari genggaman amarah dan lawamah. Dengan cara apa? Dengan cara zikir yang istiqomah, dengan cara riyadhah mujahadah, atau dengan kata lain mengikuti sebuah tarekat yang muktabaroh. Dengan mengikuti tarekat muktabaroh ini sudah ada sistem praktek zikir dan mujahadah secara rutin dari hari ke hari.
gitu. Target dari proses ini ya, yang ini sudah masuk khusus adalah bisa naik ke level berikutnya, yaitu menjadi insan yang khususul khusus, bisa merasakan yang disebut pengalaman-pengalaman rohani ya, yang istimewa, bisa berjumpa dengan sang kekasih yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang istimewa lagi diberikan anugerah wusul ilallah atau mendapatkan anugerah ma'rifatullah. Inilah yang disebut insan kamil. Jadi dari penjelasan tadi ya, posisi kita ada di mana? Apakah dia insan, wujudnya manusia, tapi tidak diberikan keimanan? Ya, dia hidup ada di dunia, cuma tidak beriman kepada Allah. Gitu. Yang kedua, dia beriman, ya sholat, ya puasa, ya zakat, tapi dia dalam beragamanya ya cukup puas dengan begitu-begitu saja, tidak ada rasa ingin tahu. Nah, maka kalau hanya level di yang insan yang awam ini ya, ini yang istilahnya ya, levelnya masih insan kumel gitu. Kumel karena masih sering melakukan dosa. Kalau tidak ada upaya kesungguhan untuk menaikkan level keilmuan, level pengamalan, kemudian level pengkajian, maka sulit untuk bisa naik kepada level insan yang berikutnya. Maka selamanya menjadi insan kumel. Kumel itu ya artinya ya insan yang penuh dengan kotoran, insan yang penuh dengan dosa-dosa. Sulit untuk mencapai pada kualitas insan kamil, yaitu insan yang sempurna secara lahir dan batin, artinya secara rohani sudah mengenal Allah dan sudah mendapatkan anugerah istimewa, bisa memasuki wilayah-wilayah alam rohani dengan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang disebut dengan insan kamil. Maka di sini kita bisa melihat ke dalam diri kita, di mana posisi kita. Apakah kita cukup menjadi insan yang kumel tadi, artinya ya sebatas hidup-hidupan gitu, tidak ada ketertarikan ingin mengenal Allah, ingin berjumpa Allah, padahal Allah sudah menghamparkan permadaninya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ya pasti fa inna sa'ah la'atin, maka sesungguhnya waktunya itu pasti. Redaksi lain menggunakan man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha dan seterusnya. Jadi perjumpaan dengan Allah ini Allah sendiri yang janji. Bagi Allah nggak ada yang sulit ketika Allah berkehendak. Itu. Selanjutnya bermula yang pertama daripada itu yang tiada zuhur, dan yang 6 tinggal daripadanya itu yaitu martabat zuhur. Nah, maksudnya ini penjelasan dari 6 martabat ya. Jadi yang pertama itu disebut ahadiyat. Ahadiyat ini oleh Syekh Nafis dimasukkan martabat yang tiada zuhur, artinya belum ada zuhur kenyataan itu. Kemudian yang berikutnya martabat wahdah wahidiyat dan seterusnya ya, sampai insan itu masuk pada martabat zuhur. Zuhur itu sudah mulai mengalami sebuah proses. Jadi apa yang disebut proses? Ya tadi kalau saya perumpamakan tadi, ya sudah ada zat berupa kapas, kemudian sudah ada diproses menjadi tahap berikutnya benang, diproses berikutnya menjadi kain, diproses berikutnya menjadi
kain batik ya sesuai dengan keinginan, kemudian diproses berikutnya menjadi baju dengan berbagai macam ya kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, proses ini yang disebut dengan proses zuhur. Zuhur itu sekalipun berupa kapas itu sudah nyata. Ya, benang sudah nyata. Kain sudah nyata. Lah, yang harus dipahami ya, ketika proses tajalli ini kita harus bisa menempatkan secara proporsional. Maksudnya ketika sudah berupa benang, jangan disebut dengan kapas. Ketika sudah berupa kain, jangan disebut dengan benang, gitu. Karena dia sudah punya nama masing-masing. Walillahil asmaul husna atau wa 'allama Adamal asma kullaha. Allah memberikan pengetahuan kepada Adam seluruh nama-nama. Ini artinya semua sudah ada nama masing-masing. Jangan sampai ya sudah berupa kain disebut dengan kapas. Ambilkan kapasku, mana itu? Bagi yang paham, itu bukan kapas, itu sudah baju. Masa baju disebut kapas? Kan hakikatnya dari kapas. Nah, ini tidak boleh dicampur aduk antara aspek hakikat dengan aspek syariat. Kalau sudah berupa kain yang sudah dimotif, itu namanya kain batik. Ya, panggillah dengan nama kain batik. Jadi jangan disebut dengan benang lagi, jangan disebut dengan kapas lagi. Ya, ini yang disebut praktek yang proporsional antara syariat dan hakikat itu. Dan adalah martabat yang ketujuh ini apabila naik makrifat ya, orang yang mempunyai martabat yang ketujuh ini dan dohir padanya sekalian martabat yang enam dahulu itu serta luas makrifatnya, maka dikatakan dia insan yang kamil. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada ya kualitas manusia yang berbeda-beda tadi. Ya, manusia yang hidup tapi tidak diberikan keimanan. Manusia yang hidup diberikan keimanan tapi cukup dia dengan keawamannya, artinya tidak punya keinginan untuk menambah ilmu, mengetahui ilmu yang lebih mendalam lagi. Kemudian yang ketiga adalah insan yang sudah masuk ke level host, artinya dia sudah mulai mengkaji diri. Kemudian yang keempat ya, dia sudah mengkaji kemudian mengamalkan dan merasakan. Dan merasakannya dari proses riyadhah mujahadah sampai bisa masuk ke wilayah ruhani dan sampai mendapatkan anugerah kemakrifahan ya. Dan inilah yang disebut dengan insan yang kamil. Apakah kita bisa? Ya, semua orang diberikan kesempatan yang sama, tinggal kesungguhannya. Loh, saya kan orang biasa. Ya, semua orang biasa, tergantung pada himahnya. Kalau tidak ada himah ya berarti ya memang martabatnya pada martabat orang awam tadi gitu. Karena itu kita bersyukur ya ketika Allah sudah memberikan ketertarikan batin kita untuk mengetahui ilmu-ilmu yang sifatnya rahasia yang ada di dalam diri kita ini. Yakni manusia yang sempurna, melainkan bagi orang yang menghimpunkan akan sifat jalal dan jamal, dan yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi prototip manusia insan kamil yang ideal itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu insan basari, manusia biasa. Ya, ana basarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Tapi yang membedakan yuha ilayya. Yuha ilayya artinya aku diberikan wahyu, kalian tidak. Nah, Nabi Muhammad
Ya, ini memperoleh dua nur yang disebut nurun nubuah, nur kenabian, yang kedua nurul wilayah. Nur nubuah itu sudah tertutup pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan nur wilayah tetap terbuka sampai akhir zaman. Ya, setelah Nabi, ketika ada orang-orang yang mendapatkan pengalaman rohani, ya, itu mereka mendapatkan bias nur wilayah. Ya, makanya ketika mereka telah melewati tahapan-tahapan perjalanan rohani sampai disebut memperoleh anugerah ma'rifah, maka mereka mendapatkan ya gelar sebagai waliullah, gelar sebagai arifin billah. Itu karena tidak boleh mendeklar ya menjadi nabi, tidak boleh gitu. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi di zaman sekarang, misalkan dia belajar ilmu spiritual ya, kemudian terpesona ya, ingin menjadi nabi, ya ini karena pemahaman keagamaannya nggak komplit gitu. Dulu ada tokoh yang belajar tasawuf otodidak, kemudian kholwat di Gunung Sindur karena tidak dibimbing oleh seorang guru, akhirnya apa? Setelah kholwat mendeklar dirinya sebagai seorang nabi. Dan juga ternyata model-model begini banyak gitu. Karena apa? Tidak memahami peta ilmu, tidak memahami peta perjalanan rohani. Sehingga ketika di tengah perjalanan ada tipu daya, ada godaan-godaan, dia tidak menyadari bahwa itu sebagai godaan yang bisa menyebabkan terhenti perjalanannya dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan karena inilah menyudahi dari segala nabi, maka nabi sebagai khotamul anbiya wal mursalin, karena nabi sebagai nabi yang terakhir, nurun nubuah, ya berhenti pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nurul wilayah, nur kewalian, ini terus berlaku sepanjang zaman. Artinya selalu ada hamba-hamba yang sungguh-sungguh menuju Allah, diangkat derajatnya menjadi wali-wali Allah. Dan itu ya nyata sampai sekarang pun masih juga banyak orang yang mendapatkan kedudukan martabat sebagai waliullah. Itu. Nuktah ya, dah sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ya, penjelasan malam ini memberikan manfaat.